Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, tampan cantik mempesona, hadirin sebangsa setanah air Indonesia, dai-daiyah muda yang kami cinta. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, umat Islam saat ini memiliki tantangan besar yang harus dihadapi, yakni bagaimana tetap menjalankan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan. Jangan sampai gara-gara gaya hidup yang kekinian, kita sampai lupa rambu-rambu aturan dari Tuhan. Salah satu prinsip yang sering kita remehkan tapi justru sangat mendasar adalah gaya hidup halal. Seringkali kita menyempitkan makna halal hanya sebatas makanan dan minuman, padahal halal mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari cara mencari rezeki, berinteraksi, memilih hiburan fantasi, bahkan menentukan fashion yang islami. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan materi dan solusi dengan judul Pentingnya Gaya Hidup Halal Demi Mewujudkan Umat yang Handal. Saat ini istilah halal lifestyle semakin populer. Pertanyaannya, mengapa gaya hidup halal sangat urgensi di tengah tantangan globalisasi? Karena selain bagian dari syariah Islam yang bersifat universal dan sesuai dengan fitrah manusia, gaya hidup halal juga merupakan fondasi pembentuk umat yang kuat, taat, dan handal. Umat yang tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi umat yang tetap kokoh memegang prinsip Islam dan akhlak mulia. Selaras dengan ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Wa man kanat stoma'tuhu halalan," dan barang siapa yang makanannya halal, ata'at jawarihuhu, maka akan tergerak seluruh anggota tubuhnya untuk melaksanakan ketaatan, wa wuffiqat lil khairat, dan akan diberikan pertolongan untuk melakukan kebaikan. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, mengutip CNBC National Statistic BMI, sebuah lembaga riset dari Fig Solution, memperkirakan bahwa pasar halal global akan mencapai sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat atau 20.670 triliun rupiah pada tahun 2025. Hebatnya, negara non-muslim pun ikut berlomba masuk industri halal. Selandia Baru jadi eksportir daging halal terbesar. Jepang menjadikan halal sebagai key economy contributor sejak tahun 2020. Lantas, bagaimana posisi Indonesia, negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia? Tentunya ini menjadi peluang besar bagi kita semua untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri halal global. Menurut Global Islamic Economy Indicator 2023, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam pengembangan syariah. Hal ini terlihat dalam kasus yang viral pada tahun 2025. Salah satu restoran legendaris di Solo, Ayam Goreng Widuran, yang menggunakan minyak babi selama lebih dari 50 tahun tanpa memberitahu konsumen muslim. Ini bukan sekedar kelalaian, melainkan ini bukti nyata rendahnya literasi halal. Belum lagi maraknya hiburan negatif dan pergaulan bebas yang merusak akhlak generasi muda. Semuanya ini membuktikan bahwasannya kesadaran akan nilai-nilai syariah masih sangat kurang. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya ia bagimu musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, halaman 253 jilid 1 karya Imam Ibnu Katsir, menegaskan bahwasannya halalan thayyiban dalam surat Al-Baqarah merupakan
mustataban fi nafsihi ghairu dharrin lil abdani wala lil akuli. Sesuatu yang baik yang tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi tantangan besar ini dan menerapkan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari? Solusinya ada penerapan 3M. Yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mujahadah, menjauhkan muharramah. Yang pertama muhasabah, introspeksi diri dan memberikan pendidikan kepada diri kita secara pribadi dan kolektif bahwa halal itu merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, muraqabah, menjaga integritas dalam pengawasan dan sertifikasi produk halal agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan seperti yang terjadi di restoran legendaris tersebut. Isi HP kita dengan aplikasi Halal MUI. Yang ketiga, mujahadah. Kita sebagai konsumen harus bersungguh-sungguh dalam memilih produk yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram. Begitu juga sebagai produsen. Kita harus berkomitmen dan bertanggung jawab mengeluarkan produk-produk yang bersertifikasi halal. Sebagai penutup, mari kita bangkit, pemuda dan pemudi. Mari kita mewujudkan gaya hidup halal demi mewujudkan umat yang handal dan menjadikan Indonesia sebagai industri produk halal dunia. Monyet berdasi naik sepeda pagi-pagi, tersenyum manis disapa burung nuri. Gaya hidup halal mari kita junjung tinggi agar hidup penuh berkah sepanjang hari. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.